Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dari program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian sistem informasi pada website e-commerce matahari.com menggunakan tools Selenium IDE. Pengujian ini dilakukan sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah pengujian sistem informasi. Baik, kita langsung saja. Di sini saya sudah menginstal Selenium extension Seleniumnya. Lalu kita mulai record a new test in a new project. Di sini kita memasukkan nama projectnya. Nah, di sini ini bagian memasukkan link atau link web yang ingin kita uji. Nah, sebelumnya di sini saya akan menguji bagian test case yang nomor 1, bagian fitur login. Langkah pengujiannya itu memasukkan email dan password yang valid. Hasil yang diharapkannya pengguna berhasil masuk ke halaman utama Matahari. Kita coba. Langsung aja start record. Sudah masuk, kita stop dulu. Kita kasih nama EC01. Nah, sebelumnya kita harus melogoutkan dulu. Soalnya nantinya kalau di rangkaian tes itu takutnya tabrakan gitu. Kita coba. Kita close dulu. Coba lagi. Nah, ini sudah sukses. Berarti yang TC01 itu sukses ya, masuk ke halaman. Berarti valid, keterangannya sesuai harapan atau masuk ke halaman Matahari atau masuk ke halaman utamanya. Sudah. Untuk yang kedua, test case yang kedua itu masih di bagian fitur login. Langkah pengujiannya memasukkan email yang benar, tapi passwordnya yang salah ya. Hasil yang diharapkannya itu muncul pesan error. Kita coba. Tapi sebelumnya lihat dulu. Kita harus keluarkan dulu. Close. Lalu kita coba buat test case-nya dulu. TC 2 ya. Kita start record. Passwordnya yang salah ya. Itu wrong username or password. Muncul alert
Sekarang kita coba close dulu, run current test. Coba sekali lagi. Nah, sukses ya untuk TC yang 02, sukses. Kita list dulu. Tadi itu bener ya, passwordnya salah. Oh ini valid. Yang kedua juga valid. Sesuai harapan. Atau udah deh, muncul ya, sesuai harapan aja, sesuai harapan. Nah, yang selanjutnya saya akan mencoba yang test case yang ketiga, masih di bagian fitur login. Langkah pengujiannya itu membiarkan field email dan password kosong. Email dan passwordnya kosong, jadi nggak diisi. Hasil yang diharapkannya itu muncul pesan validasi. Kita coba buat test case-nya dulu. TC 03. Kita coba start record. Kosongkan ya dua-duanya. Kosong. Kita coba masuk. Please fill out this file, katanya. Muncul alert pemberitahuan. Kita stop dulu. Kita close. Coba run current. Kita coba yang kedua kali. Muncul. Tadi juga muncul. Berarti yang tes ketiga berhasil ya. Kita list di sini. Valid. Sesuai harapan. Selanjutnya yang tes case keempat masih di bagian login, tapi langkah pengujiannya memasukkan email dengan format tidak valid dan password yang benar. Terus hasil yang diharapkannya muncul pesan format email tidak valid. Kita coba, berarti test case keempat ya. TC 4. Kita record. Itu emailnya yang salah ya, bagian emailnya yang salah. Misal Putri udah aja. Itu apa, ceknya tuh Putri aja ya. Terus si ininya, si kata sandinya sesuai yang benar. Coba masuk invalid email address, berarti selesai ya, sesuai. Kita coba close dulu, terus coba run current test. Biasanya error dulu tuh. Close dulu, run current test lagi. Muncul tadi. Udah muncul, berarti sukses ya, ini tuh udah sukses valid.
berarti yang TC04 itu valid sesuai harapan. Selanjutnya test case yang kelima pada fitur pencarian produk. Maka pengujiannya itu memasukkan kata kunci produk yang relevan di kolom pencarian. Kata kuncinya misal gaun, terus hasil yang diharapkannya itu halaman hasil pencarian menampilkan produk gaun. Kita coba. Berarti TC 05. Record. Coba di pencariannya. Apa tadi itu gaun? Nah, muncul halaman gaun wanita ya. Kita stop, kita close terlebih dahulu, lalu kita coba bentar, ini harus di close-closein dulu. Kita coba run current test. Nah, berhasil muncul di bagian gaun ya. Ini udah muncul di bagian gaun. Berarti yang TC05 itu valid ya, valid. Sesuai harapan atau masuk ke halaman gaun. Lalu yang test case yang ke-6 masih pada fitur pencarian produk. Yang ingin diujinya, langkah pengujiannya itu masukkan kata kunci yang tidak relevan di kolom pencarian. Yang dicarinya itu XYZ ABC. Hasil yang diharapkannya itu muncul pesan kami tidak dapat menemukan kecocokan apapun. Kita coba. Case baru. Berarti TC06. Kita coba recording, mulai. Kita cari XYZABC. Nah, muncul. Close dulu, kita coba run current test. Berarti ini sudah valid ya, valid. Yang TC06 valid. Keterangannya sesuai harapan. Atau muncul muncul pesan. Muncul pesannya ini ya. Yang ini. Muncul pesan. Muncul pesan tidak ditemukan aja. Tidak ditemukan. Produk tidak ditemukan. Lalu test case yang ke-7, bagian fitur filter dan sorting. Langkah pengujiannya itu buka halaman produk, lalu pilih opsi harga terendah. Nah, hasil yang diharapkannya itu produk diurutkan dari harga terendah ke tertinggi. Kita coba. Nah, sekarang yang TC07. TC07.
07. Kita coba start record. Kita coba cari ke meja. Cari dulu ke meja. Nah, di sini dari rendah ke tinggi. Kita lihat. Nah, dari rendah ke tinggi. Lihat. Ini 2932. Masa ke 29 lagi? Berarti nggak valid ya. Nggak valid ini. Kan dari rendah ke tinggi. Ini masa tinggi rendah lagi. Tinggi. Stop dulu. Berarti ini tidak valid ya. Tidak valid kita masukkan di sini. Tidak valid. Berarti keterangannya tidak sesuai harapan. Selanjutnya kita coba yang tes ke-8, masih di fitur filter dan sorting. Nah, pengujiannya untuk halaman produk pilih opsi harga tertinggi ya, opsi yang seperti tadi yang sebelumnya. Hasil yang diharapkannya itu produk diurutkan dari harga tertinggi ke terendah. Coba TC08. Kita langsung coba aja. Start record. Kita cari yang tadi. Dari tinggi ke rendah ya. Harga tinggi ke rendah. Kita lihat. Nah, dari tinggi ke rendah. Coba lihat tuh. Ini 500, ini ke 24. Tapi kesininya naik lagi jadi 300, naik jadi 400. Harusnya kan dari tinggi ke rendah ya. Harusnya dari tinggi ke rendah. Kalau ini acak-acakan. Lihat. Tinggi, rendah. Tinggi, tinggi, rendah. Tinggi lagi. Ini acak-acakan. Berarti ini nggak valid ya. Tidak sesuai dengan harapan. Tidak, kita isi tidak valid. Tidak sesuai harapan. Selanjutnya yang TC09 atau test case yang ke-9 di bagian fitur filter kategori. Langkah pengujiannya itu membuka halaman produk, terus pilih filter kategorinya wanita, yang wanita. Hasil yang diharapkannya produk sesuai dengan kategori wanita yang ditampilkan. Kita coba. Berarti TC09. Kita coba start record. Kita coba start record. Lalu di bagian wanita ya, di bagian wanita di sini kita pilih dress. Nah, muncul yang wanita. Kita misal pilih yang lain lagi, blues. Kita pilih blues. Nah, muncul wanita lagi. Berarti yang ini stop dulu, kita close. Kita coba run current test.
Coba ulang. Ntar ini banyak ini. Kita close-closein dulu. Kita coba lagi. Tapi ini udah muncul tuh. Kita coba ulang lagi. Coba ulang. Terus, bentar. Nah, tapi ini sudah muncul. Nah, ini udah muncul wanita. Ini berarti ini tinggal delete saja. Soalnya ini sudah muncul. Nah, kita coba ya sekali lagi. Kita coba sekali lagi. Nah, muncul di blus wanita ya, sama yang tadi blus wanita, yang kedua juga blus wanita. Berarti ini valid ya, valid. Sukses. Ini valid. Sesuai harapan. Atau udah deh, sesuai harapan. Nah, selanjutnya yang test case yang ke-9, test case yang ke-10 ya. Sekarang test case yang ke-10, fiturnya itu yang akan saya uji itu di bagian keranjang belanja. Nah, langkah pengujiannya itu membuka detail produk, klik tombol add to cart. Misalnya di bagian dress wanita, hasil yang diharapkannya itu produk masuk ke keranjang, jumlah item di icon cart bertambah. Kita coba. Berarti tes TC yang ke-10. Kita tarik. Kita coba cari dress dulu. Misalnya kita masukkan yang ini. Di sini kita klik tambah keranjang. Nah, nambah ya, beda lagi, beda. Ada. Nah. Kita coba hapus dulu. Close. Lalu current test, run current test. Nah, kenapa ini? Kita coba lagi. Sekali lagi kita coba. Nah, sudah masuk ke keranjang. Sudah bertambah jadi 3. Berarti ini sukses ya, valid berarti. Yang TC 10 valid. Sesuai harapan. Atau masuk ke keranjang. Produk masuk. Selanjutnya yang test case ke-11 masih di bagian fitur keranjang belanja. Langkah pengujiannya itu membuka keranjang, lalu klik tombol hapus pada item produk yang tadi kita masukkan. Terus hasil yang diharapkannya itu produk berhasil dihapus dari keranjang. Kita coba. TC 11. Start record. Kita langsung ke keranjang, klik.
Nah, kita coba ya di sininya di dalam kelola keranjang. Nah, ini yang tadi kita masukkan, kita coba hapus. Nah, akan mengurang ya. Kita stop dulu, kita close, lalu run current test. Nah, oh belum, sudah. Oh tuh, ininya langsung jadi kosong ya, keranjang belanjanya jadi kosong. Berarti ini valid. Sebentar. Berarti yang TC 11 valid. Sesuai harapan. Produk terhapus dari keranjang. Selanjutnya test case yang ke-12, bagian fitur checkout. Rangkaian pengujiannya itu isi data pengiriman dengan lengkap lalu klik checkout. Hasil yang diharapkannya itu berhasil masuk ke halaman konfirmasi pembayaran. Kita coba TC 12. Ini saya memakai link yang langsung masuk ke produk ya. Kita klik checkout. Di sini alamatnya sudah terisi. Kita isi nomor HP-nya. Lanjut ke pengiriman, lalu lanjut ke pembayaran. Stop, kita close coba, lalu kita run current test. Nah, sudah masuk di pembayaran. Oke, berarti yang TC ke-12 valid. Sesuai harapan. Masuk ke pembayaran ya, ke halaman pembayaran. Selanjutnya, test case yang ke-13 masih di fitur checkout, tapi langkah pengujiannya itu membiarkan alamat pengiriman kosong dan klik checkout. Terus hasil yang diharapkannya itu memunculkan pesan validasi alamat pengiriman wajib diisi. Kita coba. TC 13. Kita coba lagi. Langsung check out. Nah, di sini kita misal ini jangan diisi. Alamat ya jangan diisi teh. Nah, di sini muncul Halo Spirit terlebih dahulu, masukkan alamat, masukkan apartemen. Nah, masukkan kota, berarti lanjutkan nggak bisa. Tuh, harus lengkap dulu. Coba sekarang kita run current test.
Nah sudah. Berarti ini sukses, berarti itu valid ya. Berarti yang test case ke-13 itu valid. Sesuai harapan. Lalu test case yang ke-14, fitur yang akan saya uji itu halaman profil ya. Halaman profil saya. Langkah pengujiannya itu mengubah nama profil, lalu klik tombol simpan. Hasil yang diharapkannya itu perubahan nama berhasil disimpan dan tampil di profil. Kita coba test case TC14. Ininya kita ganti yang awal aja. Kita coba. Lalu kita masuk ke account. Di sini bak kontak. Nah, ini nama lengkap. Kan awalnya ini. Saya ganti jadi Putri Aulia. Kita klik simpan. Sukses. Katanya tuh sudah tampil di sini. Sini juga sudah. Kita coba ya, ulang. Ininya harus diganti dulu, misal di awal kita ganti dulu jadi Aulia yang awal ya. Kita ganti dulu ke nama awal. Nah, di sini kita close dulu. Kita coba run current test. Nah, di sini sudah terupdate. Nah, Putri Aulia sudah ya. Berarti yang ini sukses, berarti valid ya. Yang test case ke-14 valid. Sesuai harapan. Upgrade nama. Nama terganti. Selanjutnya test case yang terakhir, yang ke-15, fitur yang akan saya uji itu bagian wishlist. Terus angka pengujiannya itu mengklik icon wishlist pada halaman produk. Terus hasil yang diharapkannya itu produk berhasil ditambahkan ke daftar wishlist. Kita coba. Berarti TC yang ke-15. Kita coba. Ininya pakai yang ini aja ya. Langsung saja. Kan ini awalnya ini nggak ada ya, nggak ada isinya. Kita coba klik. Masuk. Terlihat. Kita lihat di atas ini. Nah, masuk yang tadi saya pencet wishlistnya yang bentuk love itu masuk ke sini. Kita close ya. Kita coba ini itu dulu. Terus close dulu. Kita run current test. Sebentar, suka error, kita ulang lagi.
Nah, sekarang muncul ada di sini nih. Yang tadinya cuma ada satu, sekarang saya tadi menambahkan yang produk ini. Di sini muncul di menu wishlist, di halaman wishlist. Nah, baik. Berarti semuanya valid ya. Kecuali yang test case 07 sama 08 tidak valid. Oh, ini kita isi dulu. Valid. Sesuai harapan atau produk masuk ke wishlist. Semuanya valid kecuali yang test case yang 07 dan 08 yang bagian short harga ya. Nah, baik, demikian ujian yang telah saya lakukan terhadap website matahari.com menggunakan Selenium IDE. Dari 15 test case yang saya uji, ada 13 test case yang dinyatakan berhasil dan 2 test case dinyatakan gagal karena ditemukan bug pada fitur short harga terendah yang tidak mengurutkan produk secara akurat. Jadi kesimpulannya, website matahari.com secara umum layak digunakan, namun perlu perbaikan pada fitur sorting harga. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan mohon maaf juga suara saya agak serak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.